Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Miladia, mahasiswa semester 1 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis berjudul Narasi Sosial di Balik Food Waste pada Resepsi Pernikahan Muslim di Majalengka, sebuah tinjauan maqasid syariah sebagai tugas perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Dr. Budiman Faat MSI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh resepsi pernikahan di Indonesia yang merupakan cerminan dari keramahan, status sosial, dan ungkapan rasa syukur. Jamuan makanan yang melimpah menjadi pusat dari perayaan pernikahan ini, sebuah simbol kehormatan bagi para tamu. Namun, kondisi ini justru memunculkan pemborosan makanan dalam jumlah besar. Food waste atau pemborosan makanan merupakan persoalan serius yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Pemikiran seperti jangan sampai tamu kehabisan makanan, malu kalau makanan kurang, takut dianggap pelit oleh para tamu, lebih baik sisa banyak daripada ada yang tidak kebagian, merupakan narasi-narasi yang meski bermaksud baik, namun secara kolektif melanggengkan praktik pemborosan yang bertentangan dengan nilai efisiensi dan kesederhanaan. Dikutip dari Bappenas dan Badan Pangan Nasional pada tahun 2021 disebutkan bahwa 23-48 juta ton makanan dibuang setiap tahun di Indonesia, menyebabkan kerugian ekonomi setara dengan 4-5% PDB nasional atau senilai dengan 213-551 triliun rupiah. Antara dampak yang ditimbulkan adalah dampak lingkungan, di mana sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca, polusi, dan menyia-nyiakan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi yang digunakan dalam produksi. Dampak lainnya yaitu dampak ekonomi, di mana kerugian finansial hingga 551 triliun per tahun dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Dampak lainnya yaitu adalah paradoks sosial, di mana di satu sisi makanan melimpah terbuang, di sisi lain masih banyak masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Ini bertentangan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31 seperti terlampir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Dalam perspektif Islam, perilaku pemborosan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, fenomena food waste pada resepsi pernikahan Muslim tidak hanya perlu dikaji secara sosial, tapi juga ditinjau dari sudut pandang maqasid syariah sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat. Lanjut ke dalam fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada narasi sosial yang melatar belakangi terjadinya food waste dalam resepsi pernikahan Muslim di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini tidak berfokus pada penghitungan kuantitatif jumlah makanan terbuang, melainkan narasi sosial yang berbicara mengenai makna sosial, nilai, dan pandangan agama yang melatar belakangi Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dengan pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana fenomena food waste terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya tingkat pemborosan makanan atau food waste di tengah masyarakat. Yang ketiga, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik food waste jika dikaji melalui perspektif maqasid syariah. Yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meminimalisir food waste agar sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku di mana kesadaran tinggi namun praktik di lapangan mengatakan lain. Riset terdahulu menunjukkan bahwa Muslim di Indonesia sadar akan larangan membuang makanan, namun kesenjangan antara kesadaran moral dan perilaku tetap besar. Fokus penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan studi kualitatif naratif. Kesenjangan penelitian terdahulu menunjukkan yang pertama, dominasi survei kuantitatif. Yang kedua, kurangnya kedalaman kualitatif. Belum ada studi mendalam yang menggali narasi dan disonansi kognitif yang terjadi di balik praktik pemborosan di acara ritual seperti pernikahan. Narasi sosial di balik pemborosan, fenomena ini bukan sekedar soal kelalaian, ia didorong oleh narasi sosial yang kuat, makna dan pemahaman kolektif yang membentuk perilaku seperti simbol kehormatan dan status. Jamuan melimpah dipandang sebagai cerminan kemampuan ekonomi dan penghormatan kepada tamu. Mengapa ini terus terjadi? Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini memandang masalah melalui lensa maqasid syariah, yaitu untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang bermakna. Kita memerlukan kerangka yang lebih dalam dari sekedar analisis ekonomi dan sosial, yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan luhur di balik hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan,
dan pencegahan kerusakan bagi umat manusia. Praktik perayaan yang lebih berkah dan berkelanjutan. Manfaat dan dampak penelitian yang diharapkan dapat diraih dalam penelitian ini diantaranya manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga sosial seperti Basnas dan Food Bank untuk merumuskan pengelolaan pangan. Lalu menjadi panduan etis bagi pelaku usaha seperti catering dan masyarakat umum. Yang ketiga adalah mendorong kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial dan religius dalam mengurangi pemborosan makanan. Adapun manfaat teoritis diantaranya yang pertama mengembangkan khazanah ilmu ekonomi Islam dengan studi kasus kontemporer. Dan yang kedua, menjadi referensi ilmiah tentang penerapan maqasid syariah untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi modern. Konsep food waste dalam konteks sosial dan budaya resepsi pernikahan muslim. Food waste dapat didefinisikan sebagai makanan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi, namun dibuang dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Di Indonesia sendiri, food waste sering terjadi pada level rumah tangga dan kegiatan sosial berskala besar termasuk acara pernikahan. Dalam perspektif sosiologis, food waste tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat. Makanan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai simbol status, prestise, dan kehormatan. Pada acara resepsi pernikahan, penyajian makanan dalam jumlah berlebih sering dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada tamu undangan dan cerminan kemampuan ekonomi keluarga penyelenggara. Hal inilah yang kemudian berkontribusi pada tingginya tingkat food waste. Narasi sosial merupakan cerita, makna, dan pemahaman kolektif di tengah masyarakat mengenai suatu fenomena. Konsep maqasid syariah. 5 pilar kesejahteraan universal dalam Islam. Yang pertama, hifz ad-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifz al-aql. Yang keempat adalah hifz an-nas, menjaga keturunan. Yang terakhir adalah hifz al-mal, menjaga harta. Menurut Al-Ghazali, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap 5 asas ini adalah kemaslahatan. Bahkan yang bertentangan dengan asas-asas tersebut termasuk ke dalam mafsadat. Food waste bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya aspek hifz ad-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal. Pemborosan makanan mencerminkan penyayaan harta dan sumber daya serta berpotensi mengabaikan hak-hak sosial kelompok masyarakat yang membutuhkan. Food waste seringkali terjadi karena memprioritaskan tahsiniat atau gengsi sosial di atas pemenuhan daruriyat atau kebutuhan dasar pangan bagi yang lain. Seperti yang dilihat pada layar, berikut ditampilkan sebuah kerangka berpikir peneliti di mana peta jalan penelitian narasi sosial ke strategi berbasis syariah ini memiliki aktor atau konteks yaitu keluarga penyelenggara, tamu undangan, catering, tokoh agama, dan pemerintah yang membentuk sebuah fokus analisis yaitu narasi sosial mengenai food waste dalam acara pernikahan pada khususnya di Majalengka sehingga dianalisis melalui lensa maqasid syariah di mana hasil yang diharapkan diantaranya adalah yang pertama pemahaman mendalam tentang praktik food waste, identifikasi pertentangan dengan nilai syariah, dan yang terakhir adalah rumusan strategi untuk mewujudkan kemaslahatan seperti harta terjaga, lingkungan bersih, dan kesejahteraan umat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif di mana peneliti mendengar cerita, mengamati realita dengan desain fenomenologi, berfokus pada makna dan pengalaman. Adapun pengumpulan data penelitian sendiri diambil dari wawancara mendalam seperti berbicara dengan penyelenggara acara, catering, tamu, dan tokoh agama. Observasi partisipatif di mana peneliti mengamati secara langsung dinamika penyajian dan pengelolaan makanan di resepsi pernikahan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model Miles and Haberman, terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisa narasi secara sistematis. Subjek dalam penelitian ini adalah individu dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan muslim di Kabupaten Majalengka. Adapun sampel penelitian dalam konteks penelitian kualitatif ini tidak dimaknai sebagai sampel statistik, melainkan sebagai informan penelitian yang dipilih secara purposif dan berkembang melalui teknik snowball sampling. Berikut adalah beberapa referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan proposal tesis peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.